brand ini tuh lucu aja ngambil angle dari promosi ngikutin zamannya ini. Jadi menurut aku brand Cavani ini adalah brand yang sukses untuk membangun citra yang kuat. Halo teman-teman, kembali lagi di Ngomongin Bisnis. Tempat di mana kita akan berbincang seru seputar dunia brand dan bisnis yang pastinya bermanfaat buat kamu. Di video kali ini kita akan ngobrolin tentang salah satu tren yang lagi naik daun di dunia bisnis, yaitu shoppertainment. Mungkin ada beberapa dari kalian yang belum familiar nih sama istilah shoppertainment ini. Tapi nggak usah khawatir karena kita akan bahas secara lengkap yang dimulai dari pengertiannya, keuntungannya, bahkan sampai contoh nyata yang bisa kamu lihat sendiri tentang shoppertainment di handphone atau di layar kamu sendiri. Jadi simak sampai habis supaya kalian benar-benar udah paham nih apa itu shoppertainment. Shoppertainment ini sebenarnya bukan hal yang baru-baru banget, tapi belakangan ini emang banyak brand yang mulai banget nyeriusin tentang ngembangin konsep strategi jualan shoppertainment ini. Kalau dulu kita cuman kenal seperti belanja-belanja yang langsung datengin ke tempat, terus abis itu kita udah mulai kenal beli, jual beli online. Nah, kali ini kita another level lagi nih, dimana kita bisa belanja dengan cara yang seru, interaktif, dan nggak cuman sekedar digital doang atau offline doang, tapi kita bahkan bisa bener-bener semacam kayak live streaming, belanja lewat TV dulu, cuman kalau dulu kita harus telepon dulu gitu ya, baru kayak belanja, tapi kali ini enggak guys, kita bener-bener interaksi langsung, tanya jawab lewat layar handphone kalian sendiri. Nah, itu dia shoppertainment, gabungan antara belanja dan hiburan, yaitu shop dan entertainment. Shoppertainment adalah cara baru dalam berbelanja di mana pengalaman belanja saat ini gak cuma tentang beli produk aja, tapi juga momen hiburan buat para konsumennya. Konsep shoppertainment ini menggabungkan unsur-unsur pada kegiatan shopping dan entertainment yang bikin konsumen gak cuma sekedar belanja doang, tapi juga seru-seruan dan langsung berinteraksi dengan brand secara langsung. Lalu ada apa aja sih jenis-jenis shoppertainment ini? Salah satu jenis shoppertainment yang paling sering digunakan saat ini adalah live streaming, misalnya kayak di TikTok, Shopee, dan kamu bisa langsung menonton produk yang dipresentasikan untuk mendapat promo yang mungkin menarik, terbatas, dan bahkan ikut ada gamesnya, dan seru-seruan sambil belanja. Yang kedua, ini mungkin agak lebih berteknologi ya, ada dengan teknologi AR, di mana pelanggan bisa mencoba langsung secara virtual untuk barang tersebut sebelum membeli. Misalnya apa sih? Kayak mulai dari makeup, contoh pakai baju secara virtual, pakai lipstick secara virtual, mungkin foundation gitu ya, itu sering banget tuh dipakein AR. Di mana ya, kita jadi lebih yakin untuk memutuskan sebelum membeli karena bisa dicoba langsung tapi secara virtual. Gamification dalam shoppertainment juga nggak kalah seru karena kita bisa mainin game kecil-kecilan yang setelah kita selesai main gamenya kita akan dapet diskon dan hadiah yang menarik dan terbatas khusus orang yang ngikutin game tersebut. Selanjutnya ada trivia atau quiz, di mana interaktif juga nih dengan seiringnya dipakai untuk membuat gimmick-gimmick shoppertainment. Selain seru, ini juga bisa jadi cara untuk mengenalkan produk atau brand dengan cara yang nggak membosankan. Terus apa sih keuntungannya dari shoppertainment ini? Kalau kita ngomongin keuntungan dari shoppertainment ini masih ada banyak banget yang bisa kita bahas. Tapi ya mungkin kita perlu bahas satu-satu kali ya. Yang pertama itu ada meningkatkan penjualan secara signifikan. Shoppertainment itu bisa bikin konsumen lebih betah dan lebih lama dan ngerasa terhibur dengan
penjualan kalian. Dan hal ini akhirnya membuat mereka terdorong untuk membeli lebih banyak produk lagi. Misalnya aja nih, kamu lagi nonton live streaming. Nah, tentang produk yang kamu tertarik. Tapi selain kamu tertarik dengan gimmicknya, terhibur, dan juga bisa aja ada promo-promo yang limited saat live itu membuat kamu sebagai konsumen langsung ambil keputusan untuk beli saat itu juga. Jadi penjualannya makin naik dan saat itu juga gak pakai ditunda. Yang kedua, ada membangun citra dan reputasi brand yang positif. Di mana dengan konsep ini, dengan seru, engaging, dan brand kamu bakal terlihat lebih inovatif, up to date, ngikutin zaman. Dan ini bisa ningkatin banget citra dari brand kamu, dianggap kekinian. Apalagi kalau kamu bisa menyajikan konten-konten yang menghibur, mungkin berbeda dari kompetitor-kompetitor kalian, dan termasuk juga sekalian edukasi dan informatif juga di waktu yang bersamaan. Konsumen pasti juga akan selalu ingat sama brand yang punya konsep yang unik dan fresh seperti ini. Yang ketiga, ada mengedukasi pelanggan dengan cara yang menyenangkan. Tadi aku udah bilang kalau kita juga dapat informatif juga tuh di saat melakukan shoppertainment ini. Dengan kita mendidik konsumen tentang produk, layanan, jasa yang ditawarkan, contohnya dengan mudah live streaming ini atau video tutorial yang gak cuma menjelaskan tentang produk, tapi juga memberikan insight-insight yang bermanfaat. Selain itu, kita juga bisa menjadi pembeda dengan kompetitor. Dengan shoppertainment, brand kamu bisa punya ciri khas yang berbeda dengan yang lain. Apalagi kalau kompetitor masih mainnya tradisional-tradisional aja nih. Nah, peluang buat kamu juga untuk yang pertama, pionir dan menciptakan pengalaman belanja yang interaktif dan berbeda. Selain itu, kita juga dapat meningkatkan keterlibatan dan loyalitas terhadap pelanggan. Dengan shoppertainment ini, pengalaman belanja jadi lebih seru dan interaktif, tentunya membantu meningkatkan keterlibatan terhadap pelanggan. Mereka bisa jadi merasa lebih dekat, lebih percaya dengan brandnya, bahkan bisa membuat jadi lebih loyal juga. Contohnya aja, salah satu klien kita cerita kalau host live streamer mereka nih, ada yang cowok, tapi dia jualannya live streamingnya tuh baju-baju cewek sebenarnya. Tapi sampai-sampai saking deketnya nih dengan hostnya, si brand ini dapat kiriman banyak makanan dari ibu-ibu yang ngefans sama host live-nya cowok yang jualan baju cewek ini. Gitu. Jadi itu unik banget, tingkat interaksi terhadap pelanggan itu jadi lebih tinggi dan tingkat kepercayaan bahkan loyalitas pelanggan juga jadi terbentuk nih dengan adanya shoppertainment ini. Nah, selanjutnya apa tuh tantangan dari shoppertainment? Karena tadi kan kita udah bahas bagus-bagusnya ya, pasti ada dong minusnya. Ya salah satu tantangannya yaitu untuk menjaga kualitas konten agar tetap relevan, menarik, konsisten, dan itu nggak mudah karena audiens cepet bosen dan mereka mengkonsumsi banyak banget konten dan banyak yang udah ikut live juga, ikut shoppertainment juga, sehingga kita harus tetap keep up to date dan keep relevan dengan marketnya. Jangan sampai kita dianggap usang nih sama audiens kita dengan gimmick yang gitu-gitu aja. Lalu peran teknologi dalam shoppertainment ini apa? Nah, teknologi ini benar-benar jadi tulang punggung dari shoppertainment. Tanpa teknologi, ini nggak akan adanya live streaming, augmented reality, dan juga gamification atau gimmick-gimmick lainnya ya. Nah, hal ini juga terbentuk karena ada kecanggihan teknologi di dalamnya. Misalnya kita pakai OBS untuk live streaming, itu kan juga untuk orang-orang yang ngerti di mana kita bisa nggak cuma live streaming naruh handphone doang, itu bisa juga sih, tapi kita juga bisa memajang banner-banner atau motion-motion yang lucu dan bagus untuk ditaruh di layar sehingga terlihat jadi lebih profesional
dan banyak click to action yang bisa dilakukan oleh audiens. Nah, kedepannya apa sih Shoppertainment ini bakal berkembang seiringnya dengan kemajuan teknologi dan meningkatkan kebutuhan konsumen yang mencari pengalaman belanja lebih seru. Dari kita sebagai sisi brand, kita harus mulai terus beradaptasi dengan teknik jualan terbaru, dengan teknologi. Kita harus keep in touch dengan tren dan tetap relevan juga dan ngikutin interest-nya dari audiens seperti apa. Contohnya aja, salah satu shoppertainment yang lagi viral banget akhir-akhir ini adalah live streaming dari brand Cavani. Mereka menggabungkan hiburan dengan belanja yang bikin konsumen tuh betah banget. Mereka tahu gimana caranya menarik audiens dengan melakukan live streaming yang anti mainstream tetapi bikin penasaran. Kalau biasanya penjual kain kafan itu kebanyakan berjualan secara tradisional dan jarang banget yang terdengar melakukan promosi, apalagi lewat sosial media. Cavani memulainya dengan cara unik yang sukses dan menarik perhatian banyak banget orang, bahkan sampai viral ya. Di mana Cavani berani untuk mengambil konsep live streaming untuk menjadi terkesan seram, tapi malah lucu atau bahkan malah menghibur gitu ya banyak banget orang. Dan hal ini sukses banget menaikkan tingkat penjualan dari brand Cavani itu sendiri. Dari situ, Cavani berhasil melakukan strategi shoppertainment dengan live streaming pada platform TikTok yang bukan hanya menghibur, tapi juga memberikan edukasi produk tentang brandnya. Yang ternyata banyak banget orang yang masih nggak tahu tentang cara memakai kain kafan. Nah, sebenarnya memang iya sih ya, pasti orang nggak tahu gimana cara pakainya. Cuman ya, brand ini tuh lucu aja ngambil angle dari promosi ngikutin zamannya ini. Jadi menurut aku brand Cavani ini adalah brand yang sukses untuk membangun citra yang kuat sehingga ketika orang lain membeli kain kafan atau mereka akan mencari kain kafan mungkin kedepannya akan top of mind-nya itu adalah Cavani. Jadi dia akan pasti kepikiran Cavani dulu gitu. Karena selain viral tapi dia juga membekas di mindset banyak orang gitu ya. Tentunya kesuksesan Cavani ini juga terjadi karena brand Cavani berani dan mau terus mengikuti tren dan strategi penjualannya tetap relevan dengan audiens di era digital ini. Untuk itu kesimpulannya, Shoppertainment adalah kombinasi antara kegiatan belanja dan juga hiburan yang bisa bikin pengalaman belanja kalian terasa lebih menyenangkan. Dan selain seru juga bisa interaktif. Dengan bantuan teknologi, brand ini juga lebih dekat lagi dengan konsumen untuk meningkatkan penjualan, kepercayaan, loyalitas. Tapi dalam konsep shoppertainment ini, nggak cuma sekedar penting konten yang menarik, tapi juga kualitas konten yang pengalaman pelanggannya juga harus tetap bagus, kualitasnya juga harus bagus, pengirimannya juga harus cepat. Jadi kita nggak boleh cuman mikirin dari segi proses penjualannya aja nih yang seru, tapi juga hasil akhirnya dan penerimaan barangnya juga tetap seru. Nah, itu aja closing statement dari aku untuk pembahasan shoppertainment ini. Semoga bisa jadi insight buat kamu yang lagi mikirin cara buat gimana caranya ini ningkatin bisnis kamu, penjualan kamu. Ya, ini bisa jadi pilihan kamu ya menggunakan shoppertainment. Kalau ada pertanyaan atau sharing pendapat, bisa langsung drop komentar di bawah. Dan juga jangan lupa untuk like, share, and subscribe buat kamu yang pengen tahu dengerin info bisnis dan tips menarik lainnya. Dan kalau kamu punya struggle dengan masalah brand kamu atau kamu ngerasa brand kamu gitu-gitu aja, kamu bisa hubungin Melon Branding Agency di mana kita dapat meningkatkan citra brand kamu dan membangun persepsi yang tepat untuk brand kamu supaya brand kamu makin sukses di pasaran. Kalau gitu sampai jumpa di next episode. See you guys!